Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nur Hikmah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sinar Perbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai simulasi pembelajaran ketika saya menjadi seorang guru dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Video yang saya buat ini merupakan salah satu tugas mata kuliah retorika. Simak videonya ya. Baik, sebelum ke proses pembelajaran, coba ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Asep, Hadir, Ijat, hadir. Fatima, hadir Bu. Rere, hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, bagus nih, harus dipertahankan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke proses pembelajaran, Ibu akan sedikit bercerita. Nah, semoga cerita yang Ibu sampaikan ini dapat memotivasi kalian. Dulu, pada saat Ibu duduk di jenjang SMP kelas 2, itu ada salah satu guru Ibu. Beliau menceritakan tentang perjalanan hidup beliau. Beliau menceritakan tentang apa saja keinginan beliau pada saat beliau belum menjadi seorang guru. Beliau menceritakan tentang tujuan hidup beliau itu seperti apa, dan salah satu keinginan beliau itu yaitu ingin menjadi pegawai negeri sipil. Keinginan selanjutnya yaitu beliau ingin menjadi kepala sekolah, dan beliau ingin menikah di usia 27 tahun. Nah, dengan cerita yang beliau suguhkan, akhirnya membuat Ibu sedikit termotivasi. Pada saat itu, selepas pulang sekolah, akhirnya Ibu menulis beberapa keinginan Ibu di selembar kertas. Nah, kemudian selembar kertas tersebut Ibu sisipkan ke dalam Al-Quran. Nah, beberapa keinginan Ibu tersebut diantaranya yaitu keinginan Ibu untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas itu seperti apa, keinginan Ibu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu seperti apa. Intinya semua keinginan yang ingin Ibu capai itu Ibu tulis semua di selembar kertas tersebut, dan kemudian Ibu masukkan ke dalam Al-Quran. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada beberapa keinginan Ibu yang tercapai, seperti Ibu lolos ke perguruan tinggi negeri lewat jalur SBMPTN, Ibu bisa melihat orang tua Ibu pergi ke tanah suci, dan lain sebagainya. Nah, selain dari keinginan-keinginan tadi, Ibu juga memiliki keinginan pada usia 25 tahun. Jadi pada saat itu Ibu memiliki target di usia 25 tahun. Ibu ingin berdiri di bawah kaki Ibu sendiri pada usia 25 tahun. Maksudnya Ibu ingin sukses di usia 25 tahun. Nah, salah satu upaya untuk mewujudkan keinginan Ibu tersebut yaitu pada saat itu Ibu tidak memiliki keinginan untuk menjalin hubungan seperti kayak pacaran ataupun lain sebagainya. Nah, Ibu hanya fokus pada tujuan Ibu, yaitu Ibu fokus pada sekolah Ibu fokus terhadap perkuliahan Ibu. Nah, jadi pada saat itu Ibu memang tidak memiliki rasa iri terhadap teman-teman Ibu yang memiliki hubungan seperti pacaran. Nah, semuanya itu tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman juga. Teman-teman juga dapat mewujudkan keinginan ataupun tujuan dari teman-teman. Upaya untuk mewujudkan keinginan ataupun tujuan tersebut bisa dengan
teman-teman bisa dengan terus berusaha dengan keras, terus berikhtiar, dan jangan lupa berdoa agar semua keinginan dari teman-teman dapat terwujud. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita yang Ibu sampaikan yaitu dalam menjalani hidup kita harus memiliki tujuan, kita harus memiliki keinginan dan berusaha untuk mewujudkan keinginan tersebut. Nah, upaya untuk mewujudkan keinginan tersebut salah satunya yaitu dengan terus berusaha keras, terus berikhtiar, dan jangan lupa berdoa agar semua keinginan dan tujuan dari teman-teman dapat terwujud. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teks narasi atau cerita fantasi. Tapi sebelum ke materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit mengulas pada materi pertemuan sebelumnya ya. Coba ada yang masih ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Iya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks prosedur. Coba kalian masih ada yang ingat tidak? Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Iya, yang dimaksud dengan teks prosedur yaitu sebuah paragraf yang berisikan tentang langkah-langkah atau cara dalam melakukan sesuatu. Misalnya, langkah-langkah dalam membuat nasi goreng, langkah-langkah dalam mengaktifkan handphone, seperti itu ya. Semoga materi pada pertemuan sebelumnya dapat kalian pahami dan ingat ya. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai teks narasi atau cerita fantasi ya. Tapi sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan mengenai KI dan KD-nya terlebih dahulu. KI yang pertama yaitu menghayati ajaran agama yang dianut. KI yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI yang ketiga yaitu memahami pengetahuan. Ada faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. KI yang keempat yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, sedangkan untuk kompetensi dasarnya sendiri yaitu kompetensi dasar yang pertama 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca maupun yang didengar. KD yang kedua yaitu 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar maupun yang dibaca. Nah, berdasarkan KI dan KD yang telah Ibu sampaikan, Ibu harap kalian dapat mencapai pembelajaran pada pertemuan kali ini sesuai dengan KD yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kira-kira dari kalian semua sudah ada yang tahu belum sih apa yang dimaksud dengan teks narasi atau cerita fantasi? Ya, yang dimaksud dengan teks narasi atau cerita fantasi yaitu sebuah teks berupa karangan yang menceritakan suatu peristiwa secara detail berdasarkan dengan urutan waktu. Nah, dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat dapat berupa kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi atau dapat berupa kejadian-kejadian yang hanya bersifat imajinasi. Karena sifatnya yang imajinatif, cerita
Fantasi di sini dapat menghibur pembacanya melalui cerita-cerita tersebut. Selain itu, cerita fantasi dapat menambah kreativitas bagi yang membacanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam teks narasi atau cerita fantasi. Unsur yang pertama yaitu adanya tokoh. Tokoh biasanya terdiri dari para pelaku yang terdapat dalam teks narasi. Tokoh dalam teks naratif biasanya dibedakan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan keterlibatannya dalam cerita. Dibedakan antara tokoh utama, sentral, dan tokoh tambahan, periferal. Yang kedua yaitu adanya alur atau plot. Yang dimaksud dengan alur atau plot yaitu sebuah rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun berdasarkan hubungan kasualitas. Yang ketiga yaitu adanya latar atau setting. Fungsinya untuk memberi konteks cerita. Latar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Selanjutnya yaitu adanya judul. Hal pertama yang harus ada pada teks narasi. Judul sering mengacu pada tokoh, tema, latar, maupun kombinasi antara beberapa unsur tersebut. Selanjutnya yaitu adanya sudut pandang. Point of view dibedakan menjadi sudut pandang first person sentral atau akuan sertaan, sudut pandang first person peripheral atau akuan taksertaan. Selanjutnya ada sudut pandang third person omniscient atau diaan maha tahu, dan sudut pandang third person limited atau diaan terbatas. Dan selanjutnya ada gaya bahasa. Yang dimaksud dengan gaya bahasa merupakan cara pengungkapan yang khas bagi seorang penulis, sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan suatu sikap tersebut. Selanjutnya ada tema. Yang dimaksud dengan tema merupakan makna dari cerita. Tema adalah bisa sejenis komentar terhadap pokok masalah atau subjek. Tema mengandung sikap dari pengarang terhadap pokok cerita atau subjek tersebut. Setelah kalian mengetahui tentang definisi serta unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam teks narasi atau cerita fantasi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari teks narasi atau cerita fantasi. Sebelumnya, dari kalian apakah sudah ada yang mengetahui apa saja sih struktur dari teks narasi tersebut? Ya, Ijat. Orientasi, Bu. Benar, adanya orientasi. Jadi, struktur teks narasi di sini dibagi dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan adanya koda atau ending. Yang pertama yaitu adanya orientasi. Biasanya orientasi pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Bagian paragraf-paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Sebagai awal cerita perlu disampaikan dengan cara yang sangat menarik. Tujuannya agar pembaca tertarik dengan isi keseluruhan cerita tersebut. Yang kedua yaitu adanya komplikasi. Komplikasi dalam bacaan biasanya memuat tentang problem atau pokok persoalan yang terdapat dalam cerita tersebut. Konflik ini biasanya bermunculan dan dalam cerita akan dimulai pada bagian ini. Biasanya bagian ini dimulai dengan pengenalan konflik yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan konflik yang lebih kompleks lagi. Yang ketiga adanya resolusi. Resolusi biasanya membuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada komplikasi. Bagian ini biasanya menceritakan tentang kejadian yang hampir berakhir. Dan yang terakhir adanya koda atau ending. Koda merupakan bagian dari akhir
karangan atau cerita. Bagian akhir atau cerita biasanya eh, terdapat terdapat bagian yang sedih maupun bahagia. Nah, oke, selanjutnya ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan dan menceritakan teks narasi atau cerita fantasi yang telah ibu sediakan ya. Ibu pilih yang mana ya? Ya, Rere. Coba Rere maju ke depan dan bacakan cerita narasi yang telah ibu sediakan ya. Kini saya akan membacakan contoh teks narasi atau cerita fantasi. Kekuatan ekor biru Nagata oleh Udi Butono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Mogo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati. Mempertahankan milik mereka, hal itu sejarah besar Tanah Mogo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Mogo. Susul menyusul bagi air tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara, murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung semua binatang, tetap tenang menunggu aba-aba dari Nagata. Serbu, teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung binatang-binatang yang pantang menyerah. Juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok kepada kalian. Selanjutnya, kalian akan menelaah tentang struktur dari teks narasi ya. Semoga penjelasan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.